Kembali lagi di channel Akbar 136. Di video kali ini kita akan belajar Rust dari kesalahan seputar generics. Untuk itu langsung kita mulai. Baik ya teman-teman, di sini di dalam folder generics, tepatnya di file generics1.rs, terdapat kesalahan yaitu pada baris yang ketujuh. Ini kalau kita ketahui, kita sering menggunakan vektor di Rust. Jadi sebenarnya kalau di bagian dokumentasi vec itu sendiri di Rust, yaitu dia ada metode new dan membutuhkan generic di situ. Kita bisa ketahui dari sini ya guys, ada simbol, bukan simbol sih ya, ada T di sini dengan maksud ini adalah generic. Jadi kita bisa menyesuaikan data type di situ. Sebagai contohnya di sini terdapat kesalahan karena ini harus kita sesuaikan dengan nilai yang diterima oleh vec itu sendiri. Jadi kalau contohnya di sini ada milk, ini tentu data type-nya adalah reference ter. Berarti kita milk ini kita masukkan nilainya ke dalam variabel shopping underscore list. Berarti kemungkinan besar dan udah jelas di sini generic type-nya itu adalah reference ter. Oke, kalau kita sudah merubah ini, kita coba lihat ya, apakah masih ada kesalahan atau tidak. Oke ya guys, tidak ada kesalahan lagi, jadi kita coba lanjut ke generics2.rs. Untuk generics2.rs ada kesalahan di baris yang ke-27. Oke, jadi kita buka saja file generics2.rs, kemudian kita perhatikan di baris yang ke-27. Di sini kita lihat ini merupakan fungsi testing di Rust dan dia menganggap ini salah karena di sini dia mengharapkan U32, namun yang didapatkan adalah reference ter. Teman-teman, dukung channel Akbar PN136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Oke, berarti kita bisa melakukan koreksi di sini ya guys. Yaitu pertama, dia masih tetap menggunakan metode new dari wrapper ini. Wrapper ini kalau kita scroll, dia merupakan struct dan ada key-nya itu value dengan type-nya itu harus unsigned 32. Dan di dalam itu yaitu struct wrapper dia ada impl di situ ya guys. Jadi dengan metodenya new dan sekali lagi ini value dengan type-nya U32. Di sini pertama dia menggunakan 42, itu masih berlaku. Kemudian di bawahnya di sini yaitu reference ter. Berarti ada dua data type yang berbeda yang diimplementasikan ke dalam metode new. Untuk itu kita bisa menerapkan generic di sini guys. Jadi seperti ini. Struct wrapper ini generic type-nya itu kita sebut saja dengan T di situ ya. Dan ini bukan U32 lagi melainkan T. Oke guys, tidak cukup di situ saja. Di sini kita perlu menyesuaikan impl wrapper itu sendiri. Karena di sini generic untuk struct wrapper, berarti di impl wrapper ini juga generic sifatnya T. Dan kita definisikan juga impl itu sendiri, expression impl itu dengan generic juga. Nah, kalau ini sudah, kita tambahkan aja lah T misalkan, dan itu bisa yang lain sebenarnya guys. Nah, ini saya tambahkan juga, saya ganti dengan T ya di situ, dan wrapper ya ini key-nya kebetulan sama dengan value, yaitu value. Oke guys, kalau itu sudah,
kita coba ini. Dan dengan penerapan generik ini, dengan harapan dia bisa menerima reference ter, kemudian bisa juga integer atau unsigned ya, versi positifnya saja. Jadi kita coba lihat apakah ada kekeliruan atau sudah oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada kekeliruan, jadi kita bisa pindah ke generik 3. Oke ya guys, di sini testing di RAS-nya tidak berhasil gara-gara di bagian kiri dan kanan nilainya tidak sama, tepatnya di bagian sini guys, di bawah komentar to do ini sebenarnya yang harus kita koreksi, yaitu coba kita lihat ininya, ini sepertinya 2.1 ya, sedangkan yang dia harapkan adalah A+. Kita cek lagi grade ini sebenarnya data type-nya apa sih? Oh ya, ternyata float 32, dan itu terjadi kesalahan tentunya karena di sini testingnya mengharapkan A+, dan itu reference ter untuk type-nya. Sekali lagi, kita sebenarnya mengharapkan ini adalah reference ter dengan nilainya A+. Oke, kalau ini sudah, tentu ini belum berhasil gara-gara grade itu sendiri type-nya adalah float 32. Seperti di generik 2, kita terapkan saja generik di situ guys. Jadi langsung saja T, teman-teman bisa menyesuaikan di situ, T saja disebutkan, dan impelnya tentu otomatis ini harus generik, dan kita daftarkan expression untuk impel ini juga generik, memiliki T generiknya. Oke, kita save. Namun ini sebenarnya masih ada kekeliruan ya guys, tapi kita coba saja untuk mengetahui itu. Nah, ada kesalahan yang perlu kita koreksi maksudnya ya, berbeda dengan generik 2.rs. Generik 3.rs ini perlu penambahan definisi terhadap generik itu sendiri melalui restriction sebenarnya. Kita ketahui di sini dari konsol yang terlihat, ini kita perlu menambahkan consider restricting type parameter T. Jadi kita harus memberitahu ke compiler RISE bahwa T ini sebenarnya dibatasin untuk display untuk kasus saat ini. Di sini makanya ada std fmt display, dan dia digunakan di sini ya guys, self-grade. Self-grade ini generic, jadi kita harus restrict dia atau definisiin dia secara spesifik di sini agar dia bisa ditampilkan di dalam format makro. Oke, berarti kita di sini ya, T std fmt display. Sekarang kita coba cek lagi apakah ada kekeliruan. Oke guys, tidak ada kekeliruan lagi, tapi sebenarnya bisa dengan cara ini atau dengan cara yang lain. Ini saya tunjukkan dengan cara yang lain. Saya kopikan saja biar tidak mengetik lagi. Maaf ya. Beginikan saja. Kemudian impel ada generic T di sini, kemudian report card untuk struct-nya dan dia generic juga. Kemudian kita bisa menambahkan expression di sini where T itu adalah where T itu dengan type-nya sendiri adalah std fmt display, seperti ini ya guys. Tapi intinya sama, kita definisikan T itu sebenarnya spesifiknya seperti apa, itu aja. Kemudian kita cek apakah hasilnya berbeda atau sama. Oke ya guys, sepertinya sama saja hasilnya, terserah, bebas di situ teman-teman mau memilih
apakah bisa menggunakan expression web atau tidak menggunakan expression web, melainkan diletakkan di sini. Oke. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan saja berikan komentar di kolom bawah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar Pen 136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga video ini. Sekian saja dari saya, and bye.